Membahas tentang KDM, ini menjadi buah bibir ya, omongan orang. Yang nggak ada, saya pikir, tokoh publik di Indonesia sekarang yang brandingnya demikian kuat. Ya. Di TikTok, di YouTube, di IG, di X gitu, luar biasa. Kan orang banyak bilang, wah ini gubernur ini ngantor apa enggak? Sebenarnya gubernur ini ngantor nggak sih? Ya, kantornya gubernur itu ada di Jawa Barat, di 27 kabupaten kota. Jadi dia tidak stay di kantor? Ya, ini salah satu saja. Ya, di Balai Pakuan itu salah satu. Karena ada kantor lainnya. Oke. Ada kantor gubernur wilayah timur di Cirebon. Cirebon, ya. Oke. Ada kantor gubernur wilayah Priangan. Oke. Ya, itu di sini. Di sini. Ya. Kemudian di Bandung. Di Bandung. Oke. Ada Balai Pakuan. Balai Pakuan. Ada kantor gubernur wilayah utara. Oke. Yaitu di Purwakarta. Ada lagi? Ada, kemudian ada kantor gubernur wilayah barat di Bogor. Di Bogor. Ya. Memang Jawa Barat itu ya, provinsi saya pikir terluas juga ya. Terluas. 35.000 km persegi. 35.000 km persegi, populasinya terbanyak 50 juta. 50 juta. Ya, hampir setara Korea Selatan. Ya, hampir sama dengan Korea Selatan. Hampir sama dengan Korea Selatan. Kang, Pak Gub itu pernah ngantor di Gedung Sate nggak sih? Ya, hanya beberapa kali saja, kurang lebih baru 3-4 kali. Oh gitu? Ya. Jadi memang beliau ini keliling tiap hari? Ya. Sekarang hampir 100 hari, nanti tanggal 30 Mei. 30 Mei. Jadi selama 3 bulan beliau ngantor di 27 kabupaten kota. Ya, biasanya standby-nya di kantor gubernur yang dulunya ex-residenan, termasuk tadi kantor gubernur wilayah selatan, dan itu ada di Garut. Jadi tiap hari dia keliling gitu? Iya, keliling. Ada koordinasi nggak dengan Sekda, Kak? Ada. Setiap hari beliau memberikan arahan. Gitu Jadi tidak. Bahkan satu hari bisa sampai 10 kali nelpon Sekda. Iya, itu hanya sama Sekda saja. Belum sama asisten, belum sama kepala dinas. Karena bagaimanapun juga beliau adalah pengambil keputusan. Decision maker. Dan sebelum mengambil keputusan, beliau melakukan cek, recheck, cross-check. Termasuk ke saya, ke Sekda. Ke Sekda? Ya. Kan orang ngeri nih ya. Ngasih uang, masuk ke sana, masuk ke sini gitu. Orang tuh ngeri, wah jangan-jangan melanggar aturan nih kan. Pak Gubernur itu sangat respect dengan regulasi. Ya, sangat respect dengan administrasi. Makanya cek, recheck, cross-check ke kami dan jajaran di birokrasi pemerintahan. Baru beliau ngambil keputusan. Jadi behind the scene, di belakang layar, itu ada proses administrasi, ada proses pemerintahan, ada proses birokrasi. Hanya bedanya, kami harus melakukannya secara cepat. Gitu. Oh, ini saya kebayang Sekdanya potong-potong. Kalau dalam public policy, ya itu kan ada ada formulasi kebijakan, ada implementasi kebijakan, ada evaluasi kebijakan, dan semuanya ditempuh. Misalnya dalam formulasi kebijakan, itu kan ada identifikasi masalah, kemudian ada agenda setting, ada perumusan solusi. Nah, itu dilakukan secara cepat dalam satu kesatuan waktu di lapangan. Itu bedanya. Biasanya dalam identifikasi masalah perlu 1, 2, 3 kali rapat. Jadi dalam formulasi kebijakan bisa sampai 9 kali rapat. Nah, kalau dengan Pak Gubernur bisa 1 kali. Karena kita lakukannya langsung di lapangan. Beliau ada di tengah-tengah masyarakat. Kan bagus tuh. Bisa mengidentifikasi, bisa langsung melakukan agenda setting, sekaligus merumuskan solusinya. Dan kemudian kami membackup dari belakang. Orang kan kagum ya, Kang. Kadang-kadang kayaknya dia spontanitas gitu ya. Improvisasi. Apa betul begitu, Kang? Atau memang itu semuanya sudah dipersiapkan? Saya kira semuanya by design. Tapi beliau memang berpikir cepat sehingga kami pun melakukan by design. Maksudnya apa yang didesain? Karena semuanya kan berangkat dari tujuan utama. Dan tujuan utama beliau dan tentu kita semua birokrasi pemerintahan dan warga Jawa Barat adalah mewujudkan Jawa Barat istimewa tahun 2029. Itu adalah vision, dan visi ini kan di breakdown ke dalam 4 misi. Dan kemudian di dalamnya ada program kegiatan begitu. Dan beliau melaksanakan berbagai kegiatan, tentu itu bahu-membahu bersama birokrasi, dan tentu kami juga membersamai beliau di lapangan, terutama yang teknis ya, kepala dinas terkait, OPD terkait begitu. Jadi apa yang dilakukan adalah menyelesaikan masalah dalam kerangka program, dalam kerangka pencapaian visi Jawa Barat istimewa.
Jadi nggak ada ya aturan yang dilanggar ya Kang? Nggak ada. Nggak ada. Karena Pak Gubernur biasanya meminta kami melakukan kaji cepat. Kaji cepat? Iya, jadi kami melakukan cek. Jadi bukannya dia... Ya tidak. Tidak. Ya, Walaupun kan beliau kan aja. Pengalamannya kan luar biasa ya. Berapa kali jadi anggota DPRD, pernah jadi wakil bupati, pernah jadi bupati 2 kali, pernah jadi anggota DPR. Saya pikir dia ngelotok dengan aturan-aturan ya kan. Beliau kan bukan hanya punya knowledge ya. Kekuatan beliau ada di experience, ada di pengalaman. Beliau 10 tahun jadi bupati, kemudian pernah jadi anggota DPRD di kabupaten, dan terakhir sebelum jadi gubernur beliau kan anggota DPR. Jadi tahu persis keadaan Jawa Barat. Bahkan Pak Helmi ya, tahun 2012 itu saya tugas sebagai Kepala Dinas Pendidikan di Sumedang. Kepala Dinas. Dan beliau itu keliling ke sekolah-sekolah SMA, SMK di Sumedang, bisa dibayangkan. Padahal di Purwakarta. Dalam kapasitas sebagai Bupati Purwakarta, tapi bisa-bisanya begitu berkunjung dan kemudian silaturahmi memberikan motivasi kepada anak-anak SMA, SMK. Saya sendiri sampai geleng-geleng kepala. Enggak offside itu? Ya, saya kira hal yang wajar. Siapapun kan bisa memberikan motivasi, inspirasi. Beliau kan Purwakarta kan? Iya. Tapi kan memberikan motivasi inspirasi bisa lintas wilayah. Kebetulan saya kepala dinas dan saya membantu memfasilitasi beliau. Kang, yang ini orang gatel nih Kang. Kadang-kadang dia bagi duit. Ada kemarin mau dikasih 25 juta. Itu kan di anggarannya kan pasti nggak ada ya Kang? Iya. Ngasih apa supaya orang libur nih gajimu 1 minggu gitu. Itu uangnya dari mana Kang? Kalau yang spontan banyak ya, yang seperti spontan itu beliau keluar dari dompet sendiri. Uang pribadi. Saya menyaksikan langsung. Dari mana uang? Iya. Beliau kan sebagai konten kreator juga. Konten. ada rezeki tersendiri dan rezekinya itu dikembalikan ke masyarakat. Itu yang membuat kami salut lah, apresiasi ke beliau. Sehingga pola kepemimpinannya ini bisa terolong ya. Apabila hal-hal teknis misalnya contoh ya terakhir setelah silaturahmi Idul Fitri, saya diajak 1 mobil dengan beliau. Kemudian kami keluar dari Gedung Sate. Pada saat di pasar, beliau melihat itu banyak sampah di pinggir jalan dan beliau turun spontan itu. Bukan pencitraan, spontan. Memang faktanya ada sampah dan beliau menugaskan kami Pasekda dalam hitungan menit. Ya petugas dari Gedung Sate kurang lebih ada 100 orang. Itu tolong kerahkan ke sini, kita bersihkan. Ya saat itu juga. Kemudian beliau melihat di trotoar itu ada para pedagang. Ya kemudian beliau tanya, ibu berjualan di sini tahu nggak? Ibu berjualan di Tanah Negara. Ibu berjualan di area publik. Ya Pak, saya paham. Gimana kalau ibu bongkar? Atau harus dibantu oleh kamu dibongkar? Si ibunya kan sadar beliau melanggar ya si ibu itu, tapi rasanya berat gitu kalau harus dibongkar. Ya, mata pencarian ya. Pak Gubernur langsung ditantang. Bongkar sekarang dan saya kasih ibu untuk Untuk ganti rugi. Kompensasinya. Itu dari pribadi beliau. Dikasih 5 juta. Itu uang pribadi? Uang pribadi. Uang essence tadi? Langsung dikasih stimulus 5 juta dan si ibu itu dengan senang hati langsung Pak Gubernur kami bongkar sekarang. Bahkan yang di sampingnya itu minta dibongkar juga. Kapan yang punya kami dibongkar? Saya kira tidak ada persoalan. Jadi ini pertanyaan banyak orang ya dipikir itu uang anggaran gitu, nggak ada Kang ya? Tidak, itu uang pribadi beliau. Nah apabila kegiatan pembongkarannya dalam skala yang cukup besar, biasanya beliau minta cek recek, mungkin tidak dari APBD, ada tidak anggarannya. Kalau tidak ada, biasanya mencoba mencari CSR, begitu. Yang spontan biasanya dari pribadi beliau, tapi yang terstruktur, yang memang skalanya lebih luas, kami coba sinergikan dengan anggaran yang ada di APBD atau dari CSR.